Stoikisme, sebuah filosofi yang berasal dari Yunani kuno, telah lama diakui sebagai salah satu pandangan hidup yang paling berpengaruh dan relevan, terutama dalam menghadapi tantangan mental dan emosional. Diciptakan oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi, Stoikisme tidak hanya menawarkan wawasan mendalam tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya, tetapi juga memberikan alat praktis untuk menjalani hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, prinsip-prinsip Stoikisme dapat menjadi panduan yang sangat berguna untuk mengatasi stres dan mencapai ketenangan batin. Inti dari Stoikisme adalah pengembangan kebijaksanaan, kebajikan, dan ketenangan pikiran melalui pengendalian diri serta pemahaman mendalam tentang alam semesta. Filsuf-filsuf Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius telah menyusun serangkaian ajaran yang menekankan pentingnya mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, sementara menerima dengan lapang dada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dengan demikian, Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menjalani kehidupan yang berbudi luhur, dan mengembangkan mentalitas yang tangguh dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan ketidakpastian dan kekhawatiran, prinsip-prinsip Stoikisme menawarkan panduan yang kokoh untuk mengelola stres dan tekanan sehari-hari. Melalui pengendalian diri yang bijaksana dan sikap yang seimbang terhadap segala situasi, kita dapat menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang lebih tahan lama. Mari kita eksplorasi beberapa prinsip Stoikisme yang dapat membantu kita mengatasi stres dan menjalani hidup dengan lebih damai dan bijaksana. Nomor 1. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Salah satu ajaran utama Stoikisme yang paling relevan dalam menghadapi stres adalah membedakan antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan yang tidak. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, mengajarkan bahwa ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ajaran ini menekankan pentingnya fokus pada aspek-aspek kehidupan yang benar-benar bisa kita pengaruhi, sementara menerima dengan ikhlas hal-hal yang berada di luar kendali kita. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti memusatkan perhatian kita pada tindakan dan reaksi kita sendiri terhadap peristiwa yang terjadi, bukan pada hasil akhir yang tidak selalu bisa kita prediksi atau kendalikan. Misalnya, dalam situasi kerja yang menegangkan, daripada terus-menerus mengkhawatirkan apakah proyek akan sukses atau bagaimana atasan akan menilai kinerja kita sebaiknya fokus pada upaya terbaik yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita menanggapi setiap tantangan yang muncul. Dengan mengarahkan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita mengurangi kecemasan yang disebabkan oleh ketidakpastian dan faktor-faktor eksternal. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, opini orang lain, atau keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga. Namun, kita bisa mengendalikan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi cuaca buruk, bagaimana kita merespons kritik, dan bagaimana kita bereaksi terhadap keputusan yang diambil oleh orang lain. Pendekatan ini memberikan rasa kendali dan stabilitas di tengah situasi yang mungkin tampak kacau atau tidak menentu. Ketika kita fokus pada tindakan konkret yang bisa kita ambil, seperti memperbaiki presentasi kita, mempelajari keterampilan baru, atau menjaga sikap positif, kita merasa lebih empowered dan kurang terbebani oleh hal-hal di luar kendali kita. Selain itu, Stoikisme mengajarkan bahwa dengan menerima kenyataan bahwa beberapa hal memang tidak dapat kita kendalikan, kita bisa mencapai kedamaian batin. Ketika kita berhenti melawan atau mencoba mengubah hal-hal yang tidak bisa diubah, kita membebaskan diri dari banyak stres dan frustrasi yang tidak perlu. Alih-alih terperangkap dalam kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu, kita belajar untuk hidup di masa kini, mengambil tindakan yang bermanfaat, dan menerima hasil dengan ketenangan hati. Dengan demikian, prinsip mengendalikan apa yang bisa dikendalikan membantu kita menemukan keseimbangan emosional dan ketenangan pikiran dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ajaran ini, yang berakar pada kebijaksanaan kuno Stoikisme, menawarkan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan bebas dari tekanan yang tidak perlu. Nomor 2. Menerima nasib amor fati.
Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima nasib dengan lapang dada, sebuah konsep yang dikenal sebagai amor fati, atau mencintai nasib. Prinsip ini bukan sekadar pasrah terhadap keadaan, tetapi lebih kepada sikap proaktif dalam menerima segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, sebagai bagian dari kehidupan yang telah ditakdirkan oleh alam semesta. Amor fati mengajak kita untuk tidak hanya menerima kenyataan, tetapi juga mencintainya, dengan memahami bahwa setiap peristiwa memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan kita. Ajaran ini mengajarkan kita untuk melihat setiap kejadian, termasuk yang tidak diinginkan, sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Misalnya, ketika kita menghadapi kegagalan atau kehilangan, alih-alih meratapi nasib dan merasa terpuruk, kita diajak untuk mencari makna dan pelajaran dari pengalaman tersebut. Dengan menerima kenyataan ini dengan lapang dada, kita mengurangi resistensi internal yang seringkali menjadi sumber utama stres dan ketidakbahagiaan. Resistensi terhadap kenyataan muncul ketika kita terus-menerus mengharapkan hidup berjalan sesuai dengan rencana kita sendiri, tanpa menyadari bahwa banyak hal di luar kendali kita. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kita merasa kecewa dan frustrasi. Namun, dengan mengadopsi sikap amor fati, kita belajar untuk merangkul segala kemungkinan hidup, menerima bahwa setiap kejadian adalah bagian dari perjalanan kita yang unik dan bermakna. Mengurangi resistensi internal berarti melepaskan ketidakpuasan terhadap keadaan yang tidak diinginkan. Misalnya, jika kita dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi, daripada terus-menerus mengeluh dan merasa tertekan, kita bisa menerima situasi tersebut dan mencari cara terbaik untuk menghadapinya. Sikap ini tidak hanya membantu kita mengurangi stres, tetapi juga membuat kita lebih resilien dan mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Selain itu, amor fati mengajarkan kita untuk melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan dan ketidakpastian hidup. Dalam setiap pengalaman, termasuk yang sulit sekalipun, terdapat potensi untuk pertumbuhan pribadi dan kebijaksanaan. Dengan menerima nasib dan mencintainya, kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Menerima nasib dengan penuh cinta juga berarti menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Ketika kita berhenti melawan aliran hidup dan mulai menerima setiap momen dengan keterbukaan hati, kita menemukan ketenangan dan kedamaian batin yang sejati. Amor fati membantu kita menjalani hidup dengan lebih harmonis, tanpa beban stres yang timbul dari perlawanan terhadap kenyataan. Dengan demikian, prinsip amor fati dari stoikisme menawarkan panduan untuk hidup yang lebih damai dan bermakna. Dengan mencintai nasib dan menerima segala sesuatu yang terjadi sebagai bagian dari perjalanan kita, kita dapat mengatasi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen hidup, apapun yang terjadi. Nomor 3. Latihan mental, praemeditatio malorum. Stoikisme juga mengajarkan latihan mental yang disebut praemeditatio malorum, sebuah praktik di mana kita secara sengaja memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi di masa depan. Meskipun sekilas latihan ini tampak seperti tindakan yang pesimistis, tujuannya bukan untuk menumbuhkan sikap negatif, melainkan untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Dengan membayangkan skenario-skenario terburuk, kita dapat memperkuat ketahanan diri dan mengurangi dampak emosional ketika menghadapi situasi sulit dalam kenyataan. Praemeditatio malorum mengajak kita untuk menghadapi ketakutan kita secara langsung. Misalnya, seorang pekerja mungkin membayangkan kemungkinan kehilangan pekerjaan, menghadapi penurunan pendapatan, atau mengalami konflik dengan rekan kerja. Dengan merenungkan skenario-skenario ini, kita bisa lebih siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan dan mencari solusi atau rencana cadangan. Hal ini bukan berarti kita berharap hal buruk terjadi, tetapi kita menjadi lebih siap jika hal tersebut benar-benar terjadi. Dengan latihan ini, ketika hal-hal buruk benar-benar terjadi, kita tidak akan terlalu terkejut atau terguncang. Kita telah membayangkannya dan siap menghadapinya dengan lebih tenang dan terkontrol. Misalnya,
Jika kita telah memikirkan kemungkinan kehilangan pekerjaan dan mempersiapkan langkah-langkah seperti menghemat uang atau mencari peluang kerja baru, ketika benar-benar terjadi PHK, kita tidak akan terlalu panik. Sebaliknya, kita dapat segera mengambil tindakan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Selain itu, Premeditatio Malorum membantu kita menghargai apa yang kita miliki saat ini. Dengan menyadari bahwa hal-hal yang kita anggap biasa-biasa saja dapat hilang atau berubah, kita belajar untuk lebih bersyukur dan tidak menganggap remeh kenyamanan dan kebahagiaan yang ada dalam hidup kita saat ini. Latihan ini juga dapat memperkuat mental kita dalam menghadapi ketidakpastian hidup, membuat kita lebih resilien dan tidak mudah terguncang oleh perubahan atau kemunduran. Latihan mental ini juga membantu kita mengembangkan pandangan yang lebih realistis tentang kehidupan. Kita belajar bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan terkadang menghadirkan tantangan dan kesulitan. Dengan menerima kenyataan ini, kita tidak lagi merasa terkejut atau kecewa ketika menghadapi rintangan. Sebaliknya, kita siap untuk menghadapi dan mengatasi setiap tantangan dengan bijaksana dan tenang. Premeditatio Malorum bukanlah tentang meratapi masa depan, tetapi tentang membangun ketahanan emosional dan mental. Dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk, kita menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi kenyataan hidup. Latihan ini mengajarkan kita untuk tidak takut akan masa depan, tetapi untuk menerima setiap kemungkinan dengan hati terbuka dan pikiran yang siap. Dengan demikian, Premeditatio Malorum menawarkan cara efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan ketahanan diri. Latihan ini mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan kita, mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan, dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan hidup, prinsip stoikisme ini membantu kita menemukan kekuatan dalam diri dan menghadapi segala situasi dengan kepala dingin. Nomor 4. Membangun kebajikan. Stoikisme menekankan pentingnya membangun kebajikan sebagai dasar untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan seimbang. Kebajikan-kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri bukan hanya prinsip moral, tetapi juga alat praktis yang membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan bijaksana. Mengembangkan kebajikan ini memungkinkan kita untuk bertindak dengan integritas dan ketenangan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kebijaksanaan, sebagai salah satu kebajikan utama dalam stoikisme, mencakup pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang dunia dan diri kita sendiri. Dengan kebijaksanaan, kita belajar untuk melihat situasi dari berbagai perspektif dan membuat keputusan yang bijak dan tepat. Misalnya, dalam menghadapi konflik, kebijaksanaan membantu kita untuk tidak bereaksi secara impulsif tetapi mencari solusi yang adil dan konstruktif. Kebijaksanaan juga mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dan beradaptasi dengan perubahan, mengurangi stres yang disebabkan oleh harapan yang tidak realistis. Keberanian adalah kebajikan lain yang sangat penting dalam stoikisme. Keberanian memungkinkan kita menghadapi situasi sulit tanpa panik dan ketakutan berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, keberanian bisa berarti menghadapi ketidakpastian pekerjaan, mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan, atau mengatasi rasa takut akan kegagalan. Keberanian memberi kita kekuatan untuk tetap tegar dan tenang, bahkan di tengah tantangan besar. Dengan keberanian, kita tidak membiarkan ketakutan menguasai tindakan kita, tetapi bertindak dengan keyakinan dan determinasi. Keadilan, sebagai kebajikan stoik, mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat. Keadilan membantu kita membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam situasi konflik, keadilan membantu kita untuk mendengarkan semua pihak, menilai dengan objektif, dan mencari resolusi yang fair. Dengan menegakkan keadilan, kita membangun hubungan yang lebih harmonis dan mengurangi stres yang timbul dari ketidakadilan dan ketidakpuasan sosial. Pengendalian diri adalah kebajikan yang sangat penting dalam menghadapi provokasi atau tekanan. Dalam situasi di mana emosi kita mudah terpancing, pengendalian diri membantu kita tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan.
Misalnya, ketika menghadapi kritik atau provokasi, pengendalian diri memungkinkan kita untuk menahan diri dari respon yang impulsif dan merugikan, serta mempertimbangkan tindakan yang lebih bijaksana dan konstruktif. Pengendalian diri juga melibatkan kemampuan untuk mengelola hasrat dan keinginan, menghindari godaan yang merugikan, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang yang lebih besar. Dengan membangun kebajikan-kebajikan ini, kita memperkuat karakter kita dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri bukan hanya kualitas yang diinginkan tetapi juga alat praktis yang membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan bermakna. Kebajikan-kebajikan ini membentuk dasar bagi kehidupan yang seimbang dan harmonis, di mana kita dapat menghadapi setiap situasi dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Melalui pengembangan kebajikan, Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas dan ketenangan. Dengan kebijaksanaan, kita memahami dunia dengan lebih baik. Dengan keberanian, kita menghadapi tantangan dengan teguh. Dengan keadilan, kita memperlakukan orang lain dengan hormat. Dan dengan pengendalian diri, kita tetap tenang di tengah provokasi. Kebajikan-kebajikan ini membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik, bebas dari stres yang berlebihan, dan penuh dengan makna. Nomor 5. Hidup di saat ini. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi yang juga merupakan filsuf Stoik, menekankan pentingnya hidup di saat ini. Dalam bukunya yang terkenal, Meditations, ia menulis, "Jangan biarkan masa depan mengganggu Anda. Anda akan menghadapinya, jika perlu, dengan senjata rasional yang sama dengan yang Anda gunakan untuk menghadapi saat ini." Pesan ini menggarisbawahi salah satu prinsip utama Stoikisme, pentingnya memusatkan perhatian pada momen saat ini dan menghindari kecemasan yang berlebihan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Hidup di saat ini berarti memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang terjadi sekarang. Ketika kita terlalu khawatir tentang masa depan, kita seringkali membayangkan skenario-skenario yang mungkin tidak pernah terjadi, menciptakan stres dan kecemasan yang tidak perlu. Sebaliknya, dengan fokus pada apa yang dapat kita lakukan saat ini, kita dapat lebih efektif dan produktif. Misalnya, jika kita sedang bekerja pada suatu proyek, daripada memikirkan apakah hasilnya akan diterima dengan baik di masa depan, kita sebaiknya fokus pada melakukan yang terbaik saat ini. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa masa depan akan datang dengan tantangannya sendiri, dan kita akan menghadapi tantangan tersebut dengan kemampuan rasional yang sama seperti yang kita gunakan sekarang. Dengan demikian, kita tidak perlu membebani diri dengan kekhawatiran tentang hal-hal yang belum terjadi. Pendekatan ini membantu mengurangi stres karena kita tidak lagi merasa terbebani oleh tekanan untuk memprediksi dan mengendalikan masa depan. Selain itu, hidup di saat ini juga berarti tidak terus-menerus menyesali masa lalu. Penyesalan terhadap kesalahan atau kegagalan yang telah berlalu hanya menambah beban emosional dan mengalihkan perhatian kita dari tindakan yang bisa kita ambil sekarang. Dalam Stoikisme, masa lalu dilihat sebagai sesuatu yang sudah selesai dan tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari masa lalu, tetapi tetap fokus pada momen sekarang di mana kita memiliki kekuatan untuk bertindak dan membuat perubahan. Hidup di saat ini memungkinkan kita untuk lebih menikmati kehidupan. Dengan memberikan perhatian penuh pada apa yang kita lakukan sekarang, kita bisa merasakan keindahan dan kebahagiaan dalam momen-momen kecil yang sering kali terabaikan. Misalnya, menikmati secangkir kopi di pagi hari, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau merasakan kepuasan dari pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam momen-momen ini, kita mengalami kehidupan dengan lebih intens dan mendalam. Selain itu, fokus pada saat ini juga meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita. Ketika kita tidak terbebani oleh kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu, kita merasa lebih tenang dan damai. Ketenangan ini membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Kita menjadi lebih resilien dan mampu mengatasi stres dengan lebih baik. Dengan demikian,
Ajaran Marcus Aurelius tentang hidup di saat ini menawarkan panduan yang sangat berguna untuk mengurangi stres dan menikmati hidup lebih sepenuhnya. Dengan memusatkan perhatian pada momen sekarang, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita, tetapi juga menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sering kali terabaikan. Hidup di saat ini membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis, bebas dari beban kekhawatiran yang tidak perlu. Nomor 6. Melihat hal-hal dari perspektif yang lebih besar. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat masalah dari perspektif yang lebih besar, sebuah pendekatan yang membantu kita mengatasi kesulitan dengan lebih tenang dan bijaksana. Ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan, Stoikisme mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri apakah masalah ini akan signifikan dalam 5 atau 10 tahun mendatang. Dengan mengadopsi pandangan jangka panjang ini, kita dapat menyadari bahwa banyak hal yang kita khawatirkan sebenarnya tidak terlalu penting dalam skala besar, sehingga membantu mengurangi stres yang kita rasakan. Perspektif yang lebih besar memungkinkan kita untuk menilai masalah dengan lebih objektif. Misalnya, jika kita menghadapi konflik di tempat kerja atau mengalami kegagalan dalam proyek tertentu, kita bisa merenungkan dampak jangka panjang dari situasi tersebut. Apakah konflik ini akan mempengaruhi karir kita dalam jangka panjang? Apakah kegagalan proyek ini akan menentukan masa depan kita? Dalam banyak kasus, kita akan menemukan bahwa masalah yang tampaknya besar saat ini tidak akan terlalu penting dalam beberapa tahun ke depan. Dengan melihat hal-hal dari perspektif yang lebih besar, kita juga belajar untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap kesulitan yang kita hadapi. Ketika kita menyadari bahwa suatu masalah tidak akan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, kita bisa mengurangi kecemasan dan stres yang terkait. Misalnya, menghadapi kritik dari atasan atau rekan kerja mungkin terasa menyakitkan saat itu, tetapi jika kita menyadari bahwa kritik tersebut adalah bagian dari proses belajar dan berkembang, kita bisa lebih mudah menerimanya dan belajar darinya. Pendekatan ini juga membantu kita untuk lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Banyak kekhawatiran kita sehari-hari berasal dari hal-hal kecil yang, dalam skala besar, tidak terlalu penting. Dengan mengingatkan diri sendiri akan perspektif yang lebih besar, kita bisa memprioritaskan hal-hal yang lebih berarti dan memiliki dampak jangka panjang, seperti hubungan dengan keluarga dan teman, kesehatan, dan pengembangan diri. Melihat dari perspektif yang lebih besar juga dapat memberikan kita ketenangan pikiran. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang luas dan kompleks, dan bahwa banyak masalah kita adalah bagian kecil dari gambaran yang lebih besar, kita bisa merasa lebih damai dan tidak terlalu terbebani oleh tekanan sehari-hari. Misalnya, ketika menghadapi kemacetan lalu lintas atau antrian panjang, kita bisa mengingatkan diri bahwa ini adalah bagian kecil dari hidup kita yang luas dan beragam. Selain itu, perspektif ini membantu kita mengembangkan sikap menerima terhadap ketidakpastian dan perubahan. Hidup selalu penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, dan dengan memahami bahwa banyak hal berada di luar kendali kita, kita bisa belajar untuk lebih menerima dan beradaptasi. Ini mengurangi stres yang timbul dari keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu dan memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Dengan demikian, melihat hal-hal dari perspektif yang lebih besar adalah prinsip stoikisme yang sangat bermanfaat dalam mengatasi stres dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Perspektif ini membantu kita menilai masalah dengan lebih objektif, memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting, dan mengembangkan sikap yang lebih menerima terhadap kehidupan. Dengan mengingatkan diri akan gambaran yang lebih besar, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan bermakna, bebas dari kekhawatiran yang tidak perlu. Mengadopsi prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sekadar mengikuti filosofi kuno, tetapi mengadopsi panduan praktis untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan bermakna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, menerima nasib, berlatih mental, membangun kebajikan, hidup di saat ini, dan melihat dari perspektif yang lebih besar, kita membuka pintu menuju ketenangan pikiran dan keseimbangan emosional yang lebih baik.
Stoikisme mengajarkan kita bahwa dalam setiap situasi, ada bagian dari kehidupan yang dapat kita kendalikan, serta bagian yang tidak. Dengan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, kita dapat merasa lebih kuat dan lebih berdaya dalam menghadapi tantangan. Di sisi lain, menerima nasib membantu kita melepaskan ketegangan yang timbul dari keinginan untuk mengubah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini membebaskan kita untuk fokus pada tindakan dan sikap yang dapat kita kendalikan. Berlatih mental, membangun kebajikan, hidup di saat ini, dan melihat dari perspektif yang lebih besar semuanya berfungsi sebagai alat untuk menenangkan pikiran dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Dengan merencanakan kemungkinan buruk, kita mempersiapkan diri kita secara mental dan emosional untuk menghadapi masa depan dengan ketenangan. Mempraktikkan kebajikan seperti keberanian dan pengendalian diri membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Hidup di saat ini memungkinkan kita untuk menikmati momen-momen sekarang tanpa terbebani oleh kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Dan melihat dari perspektif yang lebih besar membantu kita menempatkan masalah kita dalam konteks yang lebih luas, membantu kita menyadari bahwa banyak hal yang kita khawatirkan sebenarnya tidak terlalu penting dalam jangka panjang. Dengan demikian, Stoikisme bukan hanya sebuah teori filosofis, tetapi sebuah panduan praktis untuk hidup yang lebih tenang dan bermakna. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan kedamaian dalam pikiran dan keseimbangan dalam emosi, memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih penuh dan bermakna.